Suara tabu beduk dari masjid di ujung gang terdengar samar, menandakan malam pertama pencarian hilal telah usai. Di dapur yang biasanya hanya beraroma kopi instan dan roti bakar, kini udaranya terasa berat oleh uap santan dan rempah. Rara menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan yang masih berlumur tepung. Ia ingin semuanya sempurna. Ini adalah Ramadan pertama bagi Ibu Hanum mertuanya menginap di rumah mereka sejak Rara dan Panji menikah setahun lalu. Rara sudah menyiapkan segalanya. Ia membeli buku resep masakan Nusantara paling laris, menonton tutorial memotong daging yang benar, hingga memastikan taplak meja makan berwarna krem favorit Ibu Hanum sudah terpasang rapi. Baginya, memenangkan hati Ibu Hanum adalah ibadah tambahan di bulan suci ini. Santannya jangan terlalu kental. Panji itu punya kolesterol, kamu harus ingat itu. Suara berat dan datar itu muncul dari ambang pintu dapur. Rara menoleh, memaksakan senyum paling manis yang ia miliki. Iya, Bu. Ini Rara pakai santan encer kok. Diperas sendiri tadi, bukan yang instan. Ibu Hanum melangkah masuk. Tangannya yang keriput namun tampak kokoh memeriksa kebersihan meja dapur. Beliau mengambil sepotong wortel yang sudah dipotong dadu oleh Rara, menimbangnya sebentar dengan pandangan mata yang menyipit. Dulu, Siska kalau memotong sayur untuk sop itu presisi sekali. Dia bilang, ukuran sayur yang sama akan membuat tingkat kematangannya merata. Kalau begini, ada yang lembek, ada yang masih keras. Ucap Ibu Hanum tenang, namun setiap katanya terasa seperti jarum yang menusuk bantalan jarum di dada Rara. Rara terdiam sejenak. Siska lagi, nama itu sudah muncul 3 kali sejak Ibu Hanum menjejakkan kaki di rumah ini 2 jam yang lalu. Siska, mantan kekasih Panji yang hampir menjadi menantu pilihan Ibu Hanum jika saja Panji tidak bersikeras memilih Rara, seorang ilustrator lepas yang menurut Ibu Hanum, kurang cekatan di dapur. Oh, iya Bu, nanti Rara rapikan lagi. Jawab Rara pelan. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Tadi Panji bilang dia kangen sekali sama kolak biji salak buatan ibu. Tapi Rara coba buatkan sendiri sore ini. Semoga rasanya mirip. Ibu Hanum hanya bergumam kecil sambil berjalan menuju meja makan. Beliau mengelus pinggiran piring saji yang baru saja diletakkan Rara. Memang tidak mudah meniru rasa yang sudah jadi standar. Masakan itu soal rasa, bukan cuma soal resep di ponsel. Siska dulu bahkan punya rahasia sendiri. Dia tambahkan sedikit jahe bakar di air gulanya supaya perut Panji tidak kembung. Kamu sudah lakukan itu. Rara membeku. Ia menatap mangkuk kolaknya yang kini tampak seperti kegagalan besar di matanya. Rasa bangga yang tadi ia rasakan karena berhasil membentuk bulatan biji salak yang kenyal, sirna seketika. Saat adzan maghrib hari pertama akhirnya berkumandang, suasana meja makan justru terasa jauh dari hangat. Panji duduk di antara 2 wanita itu, mencoba bersikap senormal mungkin meskipun ia bisa merasakan aura dingin yang memancar dari istrinya. Wah, kolaknya enak banget, kamu jago sekarang. Puji Panji dengan semangat yang agak berlebihan, mencoba mencairkan suasana. Ibu Hanum mencicipi 1 suap kecil. Ya, untuk pemula ini sudah bagus. Tapi ya itu tadi, kurang hangat di tenggorokan. Beda kalau pakai jahe bakar seperti yang biasa Siska bawakan dulu tiap buka puasa. Panji tersedak sedikit, melirik Rara yang kini hanya menunduk dalam, mengaduk-aduk teh hangatnya tanpa minat. Bu, kan Rara baru belajar. Lagi pula, Siska kan sudah punya hidup sendiri. Kita nggak usah bahas dia di meja makan, ya? Ibu Hanum mengangkat bahu tipis. Ibu kan cuma memberi saran agar istrimu ini punya guru yang jelas. Membandingkan itu perlu supaya ada kemajuan. Enji, kalau tidak dibanding-bandingkan, kita jadi merasa sudah paling benar. Rara meremas serbet di bawah meja. Ia merasa Ramadan tahun ini tidak akan hanya menguji rasa laparnya, tapi juga batas kesabarannya. Di sudut matanya, ia melihat ponsel Ibu Hanum yang tergeletak di meja menyala, menampilkan sebuah pesan WhatsApp yang tak sengaja terbaca olehnya. Tante, besok rendangnya saya kirim ya, jam 4 sore sudah sampai. Nama pengirimnya, Siska. Jantung Rara berdegup kencang. Ini baru hari pertama. Dan, hantu,
dari masa lalu itu sudah mengetuk pintu rumahnya dengan restu dari sang mertua sendiri. Perang dingin di dapur ini baru saja dimulai, dan Rara menyadari bahwa musuhnya bukan hanya ketidaktahuannya soal bumbu, tapi sebuah rencana yang sengaja disusun di balik punggungnya. Matahari hari kedua Ramadan terasa lebih menyengat bagi Rara. Bukan karena cuaca Jakarta yang sedang terik, tapi karena pesan singkat yang tak sengaja ia baca di ponsel mertuanya semalam terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Endang. Jam 4 sore. Rara terbangun sejak pukul 3 pagi, bukan hanya untuk menyiapkan sahur, tapi untuk memastikan dapur adalah wilayah kekuasaannya yang tak tergoyahkan. Ia mengulek bumbu sendiri hingga lengannya pegal, menolak menggunakan mesin penghalus. Ia ingin membuktikan bahwa rasa kasih sayang yang sering diagungkan Ibu Hanum juga ada dalam setiap keringatnya. Namun, semangat itu luruh saat jarum jam mendekati angka 4 sore. Rara sedang menata piring-piring kecil berisi takjil buatannya sendiri, puding pandan yang lembut dengan lapisan santan yang gurih. Ia merasa cukup percaya diri, sampai suara klakson motor berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. "Paket, atas nama Ibu Hanum," seru suara di luar. Rara membeku di balik pintu dapur. Dari ruang tengah, Ibu Hanum yang tadinya sedang asyik bertadarus langsung menutup Al-Qur'annya dengan gerakan yang tak biasa, hampir terlihat terburu-buru. Beliau melangkah menuju pintu depan dengan senyum yang belum pernah Rara lihat sejak beliau tiba. "Ah, ini dia. Terima kasih ya, Mas." Suara Ibu Hanum terdengar renyah dari teras. Rara memberanikan diri melongok dari balik sekat ruang makan. Di sana, Ibu Hanum sedang menenteng sebuah rantang susun 3 berwarna hijau toska yang tampak sangat mewah. Desainnya klasik, dengan ukiran bunga-bunga yang artistik. Di gagangnya, terselip sebuah kartu ucapan kecil berwarna pink pucat. "Bu, itu dari siapa?" tanya Rara, mencoba menjaga suaranya tetap datar meski jantungnya berdegup kencang. Ibu Hanum menoleh. Wajahnya berseri-seri. "Ini dari Siska, Ra. Anak itu memang luar biasa. Tadi pagi dia tanya ibu mau makan apa. Sore ini sudah dikirim rendang daging dan ketupat. Katanya dia ingat betul kalau ibu paling suka rendang yang kering dan hitam, persis buatan orang Padang asli." Rara merasa seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. "Tapi Bu, Rara kan sudah masak rendang juga di dapur. Sudah matang. Tinggal dihangatkan saja." Ibu Hanum mengibaskan tangannya, berjalan melewati Rara menuju meja makan. Beliau meletakkan rantang itu tepat di tengah meja, menggeser puding pandan buatan Rara ke tepian. "Ya tidak apa-apa, buat stok besok saja punyamu. Rendang Siska ini beda, bumbunya meresap sampai ke serat terdalam. Sayang kalau tidak segera dimakan selagi hangat. Panji juga pasti kangen masakan Siska." Kata "kangen" itu terasa seperti tamparan bagi Rara. Seolah-olah selama setahun pernikahan ini, perut Panji adalah wilayah yang hanya dipinjamkan sementara kepadanya. Rara memperhatikan kartu ucapan di rantang itu. Dengan tulisan tangan yang rapi, di sana tertulis, "Untuk Ibu Hanum tersayang dan Mas Panji. Semoga suka ya. Dimasak dengan sepenuh hati seperti dulu. Selamat berbuka." Seperti dulu, gumam Rara dengan rasa pahit di lidah. Pukul 17.30. Panji pulang dengan wajah lelah namun bersemangat. Aroma rendang yang kuat menyambutnya di depan pintu. "Wah, baunya juara banget. Rara, kamu beneran bikin rendang sehebat ini?" tanya Panji sambil meletakkan tas kerjanya. Ibu Hanum langsung menyambar. "Bukan Rara, Enji. Ini kiriman dari Siska. Katanya buat kamu dan ibu." Ekspresi Panji berubah seketika. Ia melirik Rara yang sedang berdiri mematung di dekat dispenser, memegang botol air dengan genggaman yang sangat erat. Panji berdehem, mencoba menetralkan suasana. "Oh, Siska kirim makanan? Kok bisa tahu ibu di sini?" "Ibu yang kasih tahu. Kasihan dia. Katanya ingin silaturahmi tapi sungkan mau datang. Jadi dia kirim makanan saja," jawab Ibu Hanum santai sambil mulai membuka tutup rantang. Uap panas membumbung, membawa aroma rempah yang memang harus diakui Rara, sangat menggoda. Aroma itu seolah mengejek masakan Rara yang kini tersisih di sudut meja.
Panji mendekati Rara, berbisik pelan. Kamu nggak apa-apa, Ra? Rara hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Makan saja, Mas. Ibu sudah rindu sekali sama rendang itu. Saat adzan berkumandang, meja makan itu menjadi panggung sandiwara yang menyakitkan. Ibu Hanum terus-menerus memuji tekstur daging kiriman Siska. Beliau bahkan menyuapi Panji seolah-olah putranya itu masih kecil, sambil berkata, "Ingatkan rasa ini? Dulu Siska sering bawakan ke rumah pas kita masih sering pengajian bareng." Panji mengangguk-angguk kaku, sesekali melirik Rara yang hanya memakan sesendok nasi tanpa lauk sama sekali. Rara merasa dirinya adalah orang asing di rumahnya sendiri. Setiap pujian yang keluar dari mulut mertuanya adalah satu langkah mundur bagi kepercayaan dirinya sebagai seorang istri. "Ra, kok rendangmu nggak dikeluarkan?" tanya Panji, berusaha memberi ruang bagi istrinya. "Enggak usah, Mas. Meja makannya sudah penuh sama rantang Siska," jawab Rara dengan suara yang sedikit bergetar. "Lagi pula," kata ibu, "masakan aku buat stok besok saja. Takutnya kalah saing." Suasana mendadak hening. Ibu Hanum menatap Rara dengan tatapan tajam yang terselubung keprihatinan palsu. "Jangan terlalu sensitif begitu, Ra. Ini kan bulan puasa. Harusnya banyak berbagi dan bersyukur kalau ada yang memberi. Ibu cuma mau kamu punya contoh masakan yang benar." Rara meletakkan sendoknya. Suara dentingnya yang tajam memecah kesunyian. Ia berdiri, membawa gelasnya yang masih penuh ke arah wastafel. Ia tidak ingin mereka melihat matanya yang mulai memanas. Di balik punggungnya, ia mendengar Ibu Hanum berbisik pada Panji. "Tuh kan, baru dikomentari sedikit saja sudah emosi. Siska dulu nggak pernah begini." Rara mencengkeram pinggiran wastafel. Hatinya perih. Ia tahu, rendang itu hanyalah awal. Rantang hijau Tosca itu bukan sekadar kiriman makanan, tapi sebuah deklarasi perang. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa suaminya sendiri tidak bisa menolak suapan masa lalu, itu di depan matanya sendiri. Malam ketiga Ramadan seharusnya menjadi malam yang tenang. Namun, bagi Rara, udara di ruang makan itu terasa lebih tipis dari biasanya. Seolah-olah setiap tarikan napasnya harus berebut dengan aroma rendang sisa kemarin yang masih diagungkan Ibu Hanum. Di atas meja, Rara telah menyajikan sayur lodeh dan ikan goreng. Sederhana, tapi ia membuatnya dengan sisa-sisa semangat yang ia kumpulkan sepanjang hari. Namun, pemandangan di tengah meja meruntuhkan segalanya. Rantang hijau Tosca milik Siska kembali hadir. Kali ini berisi sambal goreng hati yang warnanya merah menggoda. Ibu Hanum duduk dengan punggung tegak. Tangannya sibuk memindahkan isi rantang itu ke piring saji terbaik milik Rara. Siska itu tahu betul. Panji kalau buka puasa paling suka sambal goreng hati yang hatinya dipotong kecil-kecil begini. Katanya supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. "Ya kan, Enji?" Panji yang baru saja duduk, tampak serba salah. Ia melirik Rara yang sedang menuangkan air putih ke gelasnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Iya, Bu. Tapi lodeh buatan Rara juga kelihatan enak kok. Aku mau coba lodehnya dulu." "Cobalah sedikit saja ini, Enji. Ibu sudah cicip tadi. Rasanya persis seperti masakan almarhumah nenekmu." "Memang ya, selera itu tidak bisa bohong. Ada orang yang masak karena kewajiban, ada yang masak karena memang jiwanya di situ," lanjut Ibu Hanum tanpa beban, sambil menyodorkan piring sambal goreng itu tepat ke depan wajah Panji. Rara meletakkan teko air dengan bunyi dentum yang sedikit lebih keras dari biasanya. Ia mencoba mengatur napas, namun kalimat, "masak karena kewajiban," itu berputar di kepalanya seperti duri. "Bu." Suara Rara rendah, namun ada getaran tajam di sana. Rara juga masak dengan hati. Rara bangun jam 3 pagi, belanja ke pasar sendiri, dan memastikan semua bahan segar buat Mas Panji dan Ibu. Kalau Ibu merasa masakan Rara tidak punya jiwa, mungkin karena Ibu sudah menutup hati buat masakan siapapun selain Siska. Suasana mendadak senyap. Hanya suara kipas angin di sudut ruangan yang terdengar menderu. Ibu Hanum perlahan meletakkan sendoknya, menatap Rara dengan pandangan yang sulit diartikan campuran antara terkejut dan penghinaan.
Kamu bicara begitu sama orang tua, Ra? Ibu cuma bicara jujur. Kalau jujur itu menyakitkan, ya itu artinya kamu memang merasa kurang. Siska itu dulu kalau ibu kritik, dia malah minta diajari. Dia datang ke rumah, bawa catatan, tanya takaran bumbu. Dia punya etika sebagai calon menantu. Bukan malah membalas dengan nada menantang begini. Tapi Rara bukan calon menantu, Bu. Rara ini menantu ibu. Istri sahnya Panji. Suara Rara naik 1 oktav. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenapa setiap suap makanan yang masuk ke mulut kami harus melewati sensor nama Siska? Kenapa setiap sudut rumah ini harus dibanding-bandingkan dengan orang yang bahkan tidak ada di sini? Panji memegang lengan Rara. Ra, sudah. Jangan keras-keras suaranya. Ini bulan puasa. Rara menyentakkan tangannya dari genggaman Panji. Justru karena ini bulan puasa, Mas. Aku capek menahan lapar, capek menahan kantuk. Tapi yang paling melelahkan adalah menahan sakit hati karena suamiku sendiri diam saja saat istrinya diinjak-injak dengan bayang-bayang masa lalu. Rara menatap Panji dengan tatapan kecewa yang mendalam. Mas Panji tahu nggak? Ibu bahkan kasih tahu Siska kalau kita ada di sini. Ibu yang minta kiriman makanan itu. Kalian makan saja berdua masakan. Sempurna, itu. Aku nggak nafsu. Rara, jaga bicaramu. Ibu Hanum berdiri. Wajahnya memerah. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu cuma mau yang terbaik buat anak ibu. Kalau kamu merasa tidak mampu menyaingi perhatian Siska, itu masalahmu, bukan masalah ibu. Rara tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Menyaingi? Rara nggak pernah berniat saingan sama siapapun di rumah ini. Rara cuma mau dihargai sebagai manusia. Kalau ibu memang begitu memuja Siska, kenapa dulu nggak ibu saja yang menikah sama dia? Kenapa harus membiarkan Panji memilih Rara kalau akhirnya setiap hari ibu jadikan neraka buat Rara? Rah, cukup, bentak Panji. Kali ini suaranya meninggi karena panik melihat ibunya mulai terlihat gemetar. Rara terdiam. Bentakan Panji adalah titik terakhir dari pertahanannya. Ia menatap suaminya seolah baru pertama kali melihat pria itu. Panji tidak membelanya. Panji justru membentaknya demi membela ego ibunya yang terus-menerus memuja mantan kekasihnya. Tanpa sepatah kata lagi, Rara berbalik. Ia tidak menuju kamar mandi untuk mencuci muka, tapi langsung melangkah menuju kamar tidur dan menguncinya dari dalam. Ia bisa mendengar suara Ibu Hanum yang mulai terisak dramatis di meja makan, mengeluh betapa beraninya menantu zaman sekarang pada orang tua. Dan yang paling menyakitkan, Rara mendengar suara Panji yang berusaha membujuk ibunya, memintanya bersabar, tanpa sedikit pun mencoba mengetuk pintu kamar mereka untuk menanyakan keadaan istrinya. Di dalam gelap kamar, Rara duduk di pinggir tempat tidur. Adzan maghrib baru saja usai beberapa menit yang lalu, tapi perutnya terasa mual, bukan karena lapar, melainkan karena rasa sesak yang menghimpit dada. Ia melihat koper yang masih tersimpan di atas lemari. Untuk pertama kalinya dalam setahun pernikahan mereka, Rara berpikir bahwa mungkin meja makan itu memang tidak pernah disiapkan untuknya. Mungkin kursi yang ia duduki selama ini memang milik orang lain di mata mertuanya. Ia mengambil ponselnya. Jarinya gemetar saat mengetik pesan untuk ibunya di kampung. Bu, boleh Rara pulang besok? Bunyi pintu kamar yang dibanting Rara masih menyisakan dengung di telinga Panji. Di ruang makan, suasana mendadak senyap, hanya menyisakan suara isak tangis Ibu Hanum yang tertahan. Panji berdiri mematung di antara dua kutub yang saling menghancurkan. Di satu sisi, ibunya yang tampak rapuh dengan tangan gemetar memegang serbet, dan di sisi lain, istrinya yang baru saja meledakkan seluruh luka yang dipendamnya. Lihat itu, Enji, lihat istrimu. Isak Ibu Hanum, suaranya parau. Ibu ini sudah tua. Cuma ingin memberikan saran. Kenapa ibu malah dibilang menciptakan neraka? Apa salah ibu kalau ingin kamu makan enak? Panji mengusap wajahnya kasar. Ibu, tolong. Rara sudah cukup sabar. Ibu terus-menerus menyebut nama Siska. Itu menyakitinya. Jadi kamu membela dia?
Kamu menyalahkan ibu. Ibu Hanum menatap Panji dengan tatapan tak percaya. Ya sudah, ibu pulang saja ke kampung besok pagi. Biar kalian senang tidak ada yang mengganggu. Panji menghela napas panjang. Ia tahu skenario ini. Ibunya selalu menggunakan senjata, pulang kampung, setiap kali merasa terpojok. Setelah menenangkan ibunya selama hampir setengah jam dan memastikan beliau masuk ke kamar tamu, Panji melangkah menuju kamarnya sendiri. Ia mencoba memutar kenop pintu, namun terkunci. Ra, buka pintunya. Kita bicara baik-baik, kata Panji pelan, nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyesakkan dari balik kayu jati itu. Panji mengambil kunci cadangan dari laci lemari luar. Saat pintu terbuka, ia menemukan Rara sedang duduk di lantai di samping tempat tidur, sedang melipat beberapa helai pakaian ke dalam tas kecil. Lampu kamar sengaja dimatikan, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu jalan yang menembus celah gorden. Mau apa kamu, Ra? Tanya Panji. Suaranya bergetar antara marah dan lelah. Rara tidak menoleh. Tangannya tetap sibuk melipat baju. Aku butuh udara, Mas. Di sini udaranya sudah penuh sama bumbu rendang Siska. Aku sesak. Panji menutup pintu dan menguncinya kembali. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung istrinya yang tampak bergetar. Kamu nggak bisa begini, Ra. Kabur dari masalah nggak akan menyelesaikan apa-apa. Itu tadi ibu, orang tuaku. Kamu nggak seharusnya teriak di depan mukanya. Rara berhenti melipat baju. Ia menoleh perlahan, menatap Panji dengan mata yang sembab dan merah. Terus aku harus apa, Mas? Diam sampai aku gila? Kamu dengar nggak tadi dia bilang apa? Dia bilang masakan aku nggak punya jiwa. Dia bilang aku menantu yang nggak punya etika. Dan kamu malah menyuruhku jaga bicara saat dia menghinaku. Ibu itu orangnya memang keras. Ra, dia dari generasi yang beda. Dia cuma kangen masa lalu. Itu cara dia mengekspresikan perhatian. Bela Panji, meski suaranya terdengar tidak yakin. Perhatian. Rara tertawa getir. Suaranya pecah. Mas, perhatian itu memberi dukungan, bukan membandingkan. Kamu tahu nggak kenapa aku marah sekali? Karena selama 1 jam kita duduk di meja itu, kamu nggak sekalipun bilang ke ibu. Ibu, stop bicara soal Siska. Kamu malah asyik mengunyah masakan dia sambil melihat aku dihina. Kamu lebih takut jadi anak durhaka daripada jadi suami yang gagal melindungi istrinya. Panji terdiam. Kalimat, suami yang gagal, menusuk egonya. Aku cuma nggak mau ribut di bulan Ramadan. Ra. Aku mau kita ibadah dengan tenang. Ibadah apa yang tenang kalau hatiku berdarah-darah tiap hari, Mas? Rara berdiri, menantang tatapan Panji. Kamu pilih sekarang. Kamu mau terus membiarkan ibu menjadikan Siska sebagai standar hidup kita? Atau kamu mau berdiri di sampingku sebagai suamiku? Maksudmu apa? Kamu menyuruhku mengusir ibu. Bukan mengusir, tapi bersikap tegas. Bilang ke ibu kalau Siska itu masa lalu dan dia nggak punya hak buat campur tangan di dapur kita lewat hantaran-hantaran itu. Rara mendekat. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Atau jangan-jangan, kamu memang masih punya rasa sama dia? Makanya kamu menikmati setiap suap rendang itu karena rasanya seperti kenangan yang nggak bisa aku kasih. Ra, jaga bicaramu. Panji berdiri. Tangannya mengepal. Kenapa? Takut kalau itu benar. Rara menantang. Kalau kamu memang masih mau rendang Siska, silakan. Tapi jangan minta aku buat menyiapkan piringnya. Aku mau pulang ke rumah ibu besok pagi. Aku mau puasa di tempat di mana aku nggak perlu merasa seperti barang gagal yang dibanding-bandingkan. Panji menatap koper di lantai, lalu menatap istrinya. Ada amarah di matanya, tapi ada juga ketakutan yang mendalam. Ia terjepit di antara dua wanita yang ia sayangi, namun ego prianya membuatnya sulit untuk mengakui kesalahannya. Kalau kamu keluar dari pintu rumah ini besok pagi hanya karena masalah sepele begini, jangan harap aku akan menjemputmu, Ra. Ancam Panji, sebuah kalimat yang langsung ia sesali sesaat setelah mengucapkannya. Rara membeku.
Ia menatap Panji seolah-olah pria di depannya adalah orang asing. Masalah sepele? Harga diriku kamu bilang masalah sepele. Rara tidak membalas lagi. Ia kembali berbalik, mengambil tasnya, dan melanjutkan kegiatannya. Keheningan yang menyusul setelah itu jauh lebih mengerikan daripada teriakan mereka sebelumnya. Panji keluar dari kamar dengan perasaan berkecamuk, meninggalkan Rara dalam kegelapan. Namun, saat Panji berjalan menuju ruang tengah untuk menenangkan diri, ia melihat ponsel ibunya tertinggal di atas meja makan, tepat di samping rantang hijau Tosca yang masih tersisa sedikit sambal goreng hati. Sebuah notifikasi muncul di layar yang menyala. Tante, Mas Panji suka nggak sambal gorengnya? Besok saya buatkan takjil kesukaan dia ya. Sampaikan salam saya buat Mas Panji. Panji terpaku. Ia baru menyadari sesuatu. Ibunya tidak hanya sekadar menerima hantaran, tapi ada komunikasi aktif yang terjadi di belakang punggung Rara. Dan saat ia hendak meletakkan ponsel itu kembali, sebuah panggilan masuk muncul di layar. Nama yang tertera membuat jantung Panji seolah berhenti berdetak. Cahaya biru dari layar ponsel Ibu Hanum berkedip-kedip di kegelapan ruang makan, memantul di permukaan rantang hijau Tosca yang kini tampak seperti monumen pengkhianatan. Panji berdiri mematung. Nama, Siska, di layar itu seolah menuntut jawaban atas segala kekacauan yang terjadi malam ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Panji tidak mengangkat telepon itu, melainkan membiarkannya mati hingga berubah menjadi notifikasi panggilan tak terjawab. Namun, rasa penasaran yang membakar membuat Panji memberanikan diri membuka kunci ponsel ibunya, sebuah tindakan yang sebenarnya ia benci, tapi terasa darurat. Ternyata tidak ada kata sandi. Begitu layar terbuka, aplikasi pesan singkat langsung terpampang. Panji menarik napas tajam. Rentetan pesan di sana bukan sekadar obrolan antara mertua dan mantan calon menantu. Itu adalah sebuah strategi. Tante, besok rendangnya saya buat agak pedas ya. Biar Mas Panji ingat masakan saya. Rara pasti nggak berani pakai cabai banyak karena dia nggak tahu selera Mas Panji yang sebenarnya. Tulis Siska dalam salah satu pesan 3 hari lalu. Jawaban Ibu Hanum lebih menyesakan bagi Panji. Iya, Siska. Rara itu masaknya hambar. Dia nggak mengerti seni di dapur. Tante sengaja sering sebut nama kamu supaya dia sadar diri. Kalau dia nggak tahan, mungkin dia bakal menyerah sendiri. Tante lebih sreg kalau kamu yang jadi nyonya di rumah ini. Darah Panji seolah mendidih membaca kalimat itu. Menyerah sendiri. Gumamnya lirih. Ibunya tidak sedang memberikan saran masakan. Ibunya sedang melakukan sabotase terhadap pernikahannya. Di saat yang sama, Rara keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia sudah mengenakan jaket, berniat mengambil air minum sebelum benar-benar menutup diri hingga pagi untuk pergi. Ia melihat Panji berdiri di meja makan dengan ponsel Ibu Hanum di tangannya. Masih menikmati kenangan di dalam rantang itu. Mas? Sindir Rara dengan suara serak. Panji menoleh. Wajahnya pucat. Tanpa sepatah kata pun, ia menyerahkan ponsel ibunya kepada Rara. Lihat ini, Ra. Aku benar-benar minta maaf. Rara mengernyit, ragu sejenak. Lalu mulai membaca pesan-pesan di sana. Matanya membelalak. Tangannya yang memegang ponsel itu mulai gemetar hebat. Bukan lagi kemarahan yang ia rasakan, melainkan rasa ngeri. Ibu mertuanya, wanita yang ia coba senangkan selama setahun ini, ternyata secara aktif merancang kepergiannya. Jadi ini semua sengaja, bisik Rara. Rantang ini, pujian itu, kritikan soal rasa, semuanya cuma umpan. Aku nggak tahu kalau ibu sejauh ini, Ra. Panji mencoba mendekat, tapi Rara mundur selangkah. Dan Siska, dia menikmatinya. Dia mengirim makanan ini bukan karena peduli padamu atau ibu, Mas. Dia sedang mencoba merebut kembali posisinya lewat perutmu. Rara tertawa getir. Air mata kembali jatuh. Ini gila. Ini bukan lagi soal masakan hambar atau asin. Ini soal kalian yang sedang mencoba menyingkirkan aku dari rumahku sendiri. Aku nggak pernah mau menyingkirkanmu, Ra. Demi Allah, aku nggak tahu rencana ibu. Seru Panji frustrasi. Tepat saat itu, pintu kamar tamu terbuka.
Ibu Hanum berdiri di sana dengan das terpanjangnya. Wajahnya tampak kaget melihat kedua anak itu sedang memegang ponselnya. Ada apa ini? Enji, kenapa kamu pegang HP ibu? Tanya Ibu Hanum, berusaha tetap terlihat tenang meski ada kilat kepanikan di matanya. Rara melangkah maju, menyerahkan ponsel itu dengan kasar ke atas meja. Ibu hebat ya. Ternyata ibu bukan sedang rindu rendang Siska, tapi sedang rindu menantu yang bisa ibu setir seperti boneka. Wajah Ibu Hanum berubah kaku. Kamu tidak sopan, Rara. Berani kamu mengintip urusan orang tua? Urusan orang tua atau urusan menghancurkan rumah tangga saya, Bu? Rara menantang. Tadi ibu bilang masakan saya nggak punya jiwa. Sekarang saya tahu. Jiwa ibu juga nggak ada di sini buat saya. Ibu lebih pilih Siska yang manipulatif hanya karena dia jago mengulek cabai. Ibu Hanum menatap Panji, mencari pembelaan. Enji, lihat istrimu. Dia menuduh ibu yang tidak-tidak. Kali ini, Panji tidak diam. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang sangat dalam dan kecewa. Cukup, Bu. Aku sudah baca semuanya. Ibu minta Siska kirim makanan setiap hari? Ibu sengaja membandingkan Rara supaya Rara menyerah? Kenapa, Bu? Apa salah Rara sampai ibu tega melakukan ini di bulan suci? Ibu Hanum terdiam. Bibirnya bergetar. Ibu cuma mau kamu bahagia. Enji, Siska itu mapan. Dia tahu tradisi kita, dia. Tapi dia bukan istriku, Bu. Potong Panji telak. Istriku itu Rara. Dan apa yang ibu lakukan ini bukan membuatku bahagia, tapi membuatku merasa menjadi anak paling berdosa karena membiarkan istriku disiksa secara mental di bawah atapku sendiri. Suasana mendadak dingin. Rara hanya berdiri terpaku, melihat konfrontasi itu. Ada sedikit rasa lega melihat Panji akhirnya berdiri untuknya. Namun luka di hatinya sudah terlalu dalam. Besok Siska mau datang ke sini bawakan takjil, kan? Tanya Panji dingin. Ibu bilang ke dia, tidak usah datang. Dan kalau ibu masih tidak bisa menghargai Rara sebagai ratu di rumah ini, mungkin benar apa yang Rara bilang. Mungkin kita memang harus puasa di tempat yang berbeda. Ibu Hanum terduduk di kursi makan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Beliau mulai menangis kali ini bukan tangisan dramatis seperti sebelumnya, melainkan tangisan yang terdengar penuh ketakutan akan kehilangan putranya. Rara tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Ia masuk kembali ke kamar, mengabaikan Panji yang memanggil namanya. Di balik pintu, Rara menatap koper yang sudah siap. Kebenaran memang sudah terungkap. Tapi rasa percaya yang hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu pembelaan. Malam itu, sahur terasa seperti sebuah formalitas yang mati. Tidak ada yang bicara di meja makan. Rendang Siska masih ada di sana, membeku bersama lemak yang memutih, seolah melambangkan hati mereka yang telah mendingin. Rara tahu, besok pagi akan ada keputusan besar yang harus ia ambil. Malam itu, rumah terasa seperti sebuah makam. Hawa dingin bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari kata-kata yang telah terlontar dan rahasia yang telah terbongkar. Rara tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di sisi tempat tidur yang paling jauh dari Panji, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Ia sudah membulatkan tekad. Setelah fajar menyingsing, ia akan pergi. Kopernya sudah siap di sudut ruangan, berdiri kaku seperti monumen kegagalan pernikahan mereka. Pukul 3.15 pagi. Alarm sahur berbunyi pelan, tapi Rara tidak punya keinginan untuk bangkit. Namun, sebuah suara lain memecah keheningan. Bukan suara alarm, melainkan suara benda jatuh yang cukup keras dari arah dapur, diikuti oleh rintihan lirih yang tertahan. Rara menegang. Panji masih terlelap karena kelelahan emosional. Rara bangkit perlahan, membuka pintu kamar, dan melangkah menuju dapur. Di sana, di bawah cahaya lampu temaram, ia melihat Ibu Hanum terduduk di lantai, bersandar pada lemari es. Wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram ulu hati, dan napasnya pendek-pendek. Di sampingnya, sebuah gelas kaca pecah berkeping-keping. Ibu? Ibu kenapa? Rara berlari kecil,
melupakan sejenak segala amarahnya. Sakit, Ra, perih sekali, bisik Ibu Hanum parau. Keringat dingin membasahi daster dan dahinya. Rara segera tahu apa yang terjadi. Mak kronis Ibu Hanum kambuh, kemungkinan dipicu oleh stres akibat pertengkaran semalam dan perut yang kosong. Tanpa pikir panjang, Rara membantu mertuanya duduk di kursi. Ia segera menyalakan kompor, mengambil jahe segar yang sebenarnya ia siapkan untuk kolak hari itu, lalu merebusnya dengan sedikit madu. Mas Panji bangun!" teriak Rara sambil tangannya tetap lincah bergerak di dapur. Panji datang dengan panik, masih mengucek mata. "Ada apa? Ibu kenapa?" "Ibu sakit, Mas. Tolong ambilkan minyak kayu putih dan selimut di kamar tamu," perintah Rara tegas. Kepanikan Panji justru membuat Rara menjadi pemimpin di situasi darurat itu. Selama 1 jam berikutnya, suasana dapur berubah menjadi ruang perawatan darurat. Rara dengan sabar menyuapkan air jahe hangat sendok demi sendok ke mulut Ibu Hanum. Ia juga memasak bubur nasi yang sangat lembut, hanya diberi sedikit garam dan kaldu alami, tanpa bumbu instan yang sering dikritik mertuanya. Di tengah rasa sakitnya, Ibu Hanum menatap Rara. Beliau melihat menantunya itu bekerja dengan cekatan, tanpa sedikit pun raut wajah dendam. Tidak ada sindiran, tidak ada kata-kata, "Rasain sendiri." Yang ada hanyalah jemari Rara yang lembut mengoleskan minyak hangat ke punggung tangan mertuanya. "Sudah agak enakan, Bu?" tanya Rara lembut sambil menyeka sisa air jahe di bibir Ibu Hanum. Ibu Hanum hanya mengangguk lemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun bukan karena rasa sakit di perutnya. "Ra, jam berapa sekarang?" "Sudah mau imsak, Bu. Ibu harus makan bubur ini sedikit saja supaya bisa minum obat." Saat itulah, ponsel Ibu Hanum yang tergeletak di atas meja makan bergetar. Sebuah panggilan masuk. Layarnya menyala terang, menampilkan nama Siska. Panji melihatnya, lalu menatap ibunya dengan pandangan bertanya. "Angkat, Mas. Mungkin penting," ujar Rara pelan. Panji mengangkat telepon itu dan mengaktifkan pengeras suara. "Halo, SIS. Halo, Mas Panji? Maaf ganggu jam sahur." Suara Siska terdengar ceria, tanpa beban. "Tante Hanum ada? Aku cuma mau bilang, takjil buat nanti sore sudah aku pesan yang paling mahal dari catering terkenal. Oh iya, titip salam ya. Bilang ke tante kalau aku nggak bisa mampir pagi ini buat bantu masak karena aku mau pergi liburan singkat sama teman-teman sebelum lebaran. Jadi makanannya nanti dikirim ojek online saja ya." Panji terdiam. Ia melirik ibunya yang kini menunduk dalam, tampak sangat malu. "Oh, jadi kamu nggak bisa datang, SIS? Padahal ibu lagi sakit sekarang. Kamu nggak mau jenguk?" tanya Panji dengan nada dingin yang menusuk. "Hah? Sakit apa? Duh, Mas, aku sudah di jalan menuju bandara nih. Bilang saja ke tante, semoga cepat sembuh ya. Kan ada Rara di sana. Suruh dia saja yang urus. Dia kan pengangguran di rumah. Pasti banyak waktu. Sudah dulu ya, Mas. Bye." Klik. Sambungan terputus. Keheningan yang mengikuti setelah itu terasa sangat menyesakkan. Suara Siska yang menganggap enteng kondisi Ibu Hanum dan meremehkan Rara terdengar sangat jelas di dapur itu. Ibu Hanum memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya yang pucat. "Ibu yang salah, Ra." Suara Ibu Hanum nyaris tak terdengar. Ibu silau sama bungkusnya. Ibu pikir Siska yang paling peduli karena dia selalu kirim barang mewah. Ternyata, pas ibu susah, dia bahkan gak sudi menunda liburannya. Ibu Hanum menggenggam tangan Rara yang kasar karena terlalu banyak mencuci dan memasak. "Ibu minta maaf, Ra. Ibu sudah jadi mertua yang jahat. Ibu sudah membandingkan emas dengan loyang. Padahal kamu yang selalu ada di dapur ini untuk ibu, bukan dia." Rara terdiam sejenak. Ia melihat suaminya, Panji, yang menunduk penuh penyesalan di sudut meja. Kemarahan yang tadi malam membara di dada Rara perlahan padam, berganti dengan rasa iba. Di bulan yang suci ini, ia menyadari bahwa memaafkan adalah hidangan berbuka yang paling nikmat. "Sudah, Bu.
Yang penting ibu sembuh dulu, ujar Rara pendek. Ia tetap menyuapi mertuanya dengan sabar. Rara nggak butuh jadi seperti Siska untuk sayang sama ibu dan Mas Panji. Panji mendekati Rara, merangkul pundak istrinya dari belakang dengan sangat erat. Terima kasih, Ra. Terima kasih sudah tetap tinggal. Rara menatap koper yang masih mengintip dari balik pintu kamar yang terbuka. Rencana pergi itu tiba-tiba terasa sangat jauh. Namun, ia tahu, perjalanan untuk memulihkan hati mereka baru saja dimulai. Di luar, suara adzan subuh mulai menggema, menandakan dimulainya hari baru di bulan Ramadan yang penuh ujian ini. Gema takbir mulai bersahut-sahutan dari satu menara masjid ke menara lainnya, memecah kesunyian malam terakhir Ramadan. Di dapur rumah Panji dan Rara, suasananya sangat berbeda dengan hari-hari pertama yang penuh ketegangan. Tidak ada lagi aroma persaingan yang menyesakkan. Udara kini dipenuhi oleh wangi gurih opor ayam dan rendang yang resepnya merupakan perpaduan antara bumbu rahasia Ibu Hanum dan teknik memasak modern milik Rara. Mereka memasaknya bersama, bahu-membahu di depan kompor yang sama. Ibu Hanum sudah jauh lebih sehat, meski gerakannya tak selincah dulu. Namun, ada kelembutan baru di wajahnya. Beliau tidak lagi memegang ponselnya untuk menunggu kabar dari Siska. Sejak insiden sahur itu, nama Siska telah dihapus, bukan hanya dari daftar kontak, tapi juga dari standar ideal di kepala Ibu Hanum. Ra, takaran garamnya sudah pas. Ibu baru sadar, selama ini ibu terlalu banyak menuntut rasa yang sama, padahal rasa yang baru, ini jauh lebih segar. Ujar Ibu Hanum sambil mencicipi kuah opor dari sendok kayu yang disodorkan Rara. Rara tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Rara juga belajar banyak dari ibu soal kesabaran mengolah bumbu. Tepat saat mereka sedang menata meja makan untuk hidangan lebaran esok pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Sesosok wanita dengan pakaian sangat modis turun dari mobil, membawa sebuah kotak hantaran besar yang dihias dengan pita emas berkilauan. Itu Siska. Dia datang dengan senyum lebar seolah-olah tidak pernah ada penolakan atau panggilan telepon yang diabaikan sebelumnya. Panji yang sedang memasang lampu hias di teras, segera menghampiri. Rara dan Ibu Hanum memperhatikan dari balik jendela. Selamat malam, Mas Panji. Selamat Idul Fitri ya. Suara Siska terdengar renyah. Sangat percaya diri. Ini aku bawakan hampers eksklusif berisi kue-kue impor dan coklat premium buat Tante Hanum. Maaf ya kemarin pas Tante sakit aku benar-benar nggak bisa mampir. Tapi kan sekarang aku sudah pulang liburan dan langsung ke sini. Panji menatap kotak mewah itu, lalu menatap Siska dengan datar. Terima kasih, SIS. Tapi sepertinya kotak ini salah alamat. Siska mengernyitkan dahi. Loh, kok salah alamat? Ini kan buat Tante Hanum. Maksudku, di rumah ini kami sudah tidak butuh hantaran yang hanya manis di luar tapi kosong di dalam. Ujar Panji dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke dalam. Ibu sudah kenyang dengan ketulusan masakan istriku sebulan ini. Kamu tidak perlu repot-repot lagi mencitrakan diri sebagai calon menantu idaman, karena tempat itu sudah diisi oleh orang yang benar-benar ada saat ibu butuh, bukan saat kamu punya waktu luang. Siska tertegun. Wajahnya yang penuh riasan itu berubah kaku. Mas, kamu kok bicara gitu? Aku cuma mau silaturahmi. Silaturahmi itu soal hati, SIS, bukan soal kiriman rantang untuk pamer. Selamat Lebaran. Silakan bawa kembali kuemu. Kami sudah punya rendang yang paling enak di dunia di dalam sana. Pungkas Panji sambil menutup pagar rumah dengan tenang namun tegas. Siska berdiri mematung di pinggir jalan sebelum akhirnya masuk kembali ke mobilnya dengan perasaan malu yang tak tertahankan. Dari dalam rumah, Ibu Hanum menghela napas panjang, sebuah beban seolah terangkat dari bahunya. Beliau menoleh pada Rara dan menggenggam tangannya erat. Maafkan ibu ya, Ra. Ibu hampir saja menukar permata dengan kerikil hanya karena kerikil itu mengkilap di mata ibu. Bisik Ibu Hanum dengan mata berkaca-kaca. Pagi harinya, saat matahari Idul Fitri terbit dengan indahnya, ketiganya duduk melingkar di meja makan yang pernah menjadi saksi bisu air mata Rara. Kali ini, tidak ada lagi rantang hijau Tosca yang memisahkan mereka. Meja itu dipenuhi oleh piring-piring milik Rara,
berisi masakan yang ia buat dengan penuh cinta dan rasa percaya diri yang telah kembali. Panji memimpin doa dengan suara yang bergetar penuh syukur. Saat sesi sungkeman dimulai, Ibu Hanum memeluk Rara paling lama. Beliau membisikkan sesuatu yang membuat Rara akhirnya benar-benar merasa telah pulang ke rumah suaminya. Terima kasih sudah menjaga anak ibu. Dan terima kasih sudah menjaga ibu meski ibu tidak pantas mendapatkannya. Kamu adalah berkah Ramadan yang sesungguhnya buat keluarga ini. Rara menangis. Tapi kali ini air matanya terasa manis. Ia melihat ke arah Panji, yang menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman dan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Ramadan tahun ini memang menguji rasa lapar dan haus mereka, tapi lebih dari itu, ia telah memurnikan hati yang sempat mengeruh oleh masa lalu. Drama di dapur itu berakhir bukan dengan kemenangan siapa yang paling jago memasak, melainkan siapa yang paling tulus dalam mengabdi. Di hari yang fitri itu, Rara menyadari bahwa tahta seorang istri bukan terletak pada kesempurnaan rasa masakannya, tapi pada keteguhan hatinya untuk tetap tinggal saat badai menerjang meja makannya.